Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustika Maharani dari kelompok 5. Dan kelompok 5 di sini akan membahas mengenai hakikat dan karakteristik pendekatan CTL atau bisa disebut dengan contextual teaching learning. Yang pertama, saya akan membahas mengenai hakikat. Secara harfiah, kontekstual berasal dari kata konteks yang berarti hubungan, konteks, suasana, dan keadaan konteks, sehingga pembelajaran kontekstual diartikan sebagai pembelajaran yang berhubungan dengan konteks tertentu. Dan contextual teaching learning ini juga merupakan proses pembelajaran yang holistik dan bertujuan untuk membantu siswa untuk memahami makna materi ajar dengan mengaitkannya terhadap konteks kehidupan mereka sehari-hari, contohnya seperti kontekstual pribadi, sosial, dan kultural, sehingga siswa memiliki pengetahuan atau keterampilan yang dinamis dan fleksibel untuk mengkonstruksi sendiri cara aktif pemahamannya. Dan ada beberapa pengertian menurut para ahli. Yang pertama itu ada Nur Hadi yang mengemukakan bahwa pembelajaran CTL adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi dan mendorong murid membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari dengan melibatkan tujuan komponen utama pembelajaran yang efektif, yakni konstruktivisme, bertanya, menemukan, masyarakat belajar, permodelan, dan penilaian sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Sriana. Saya akan melanjutkan pengertian CTL menurut para ahli yang bisa dilihat di kanan atas. Jadi, menurut Joshua, pendekatan CTL itu merupakan suatu konsep pembelajaran yang membantu guru-guru untuk menghubungkan isi bahan ajar dengan situasi dunia nyata siswa serta penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai warga negara, sebagai anggota keluarga dan pekerja, serta terlibat aktif dalam kegiatan belajar yang dituntut dalam pelajaran. Nah, selanjutnya saya akan menyimpulkan pengertian CTL menurut para ahli yang telah dijelaskan. Jadi, pendekatan CTL itu merupakan konsep belajar mengajar yang mengaitkan materi yang diajarkan oleh guru dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya di kehidupan nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Rahman dari kelas A1 semester 4 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang karakteristik pendekatan CTL ataupun Contextual Teaching Learning. Di sebelah kanan saya ada penjelasan dari Sofyan dan Amiruddin tahun 2007 yang mengemukakan bahwa karakteristik CTL itu yang pertama adalah kerjasama, saling menunjang. Dua poin ini terletak pada kerjasama antara siswa dengan siswa dan siswa dengan gurunya. Selanjutnya, yang ketiga, menyenangkan dan tidak membosankan. Maksudnya adalah dalam proses pembelajaran harus menjadi kegiatan yang menyenangkan dan tidak membosankan. Poin keempat, belajar dengan bergairah. Ini adalah hasil dari
Poin ketiga, untuk pembelajaran menyenangkan dan tidak membosankan, menggunakan berbagai sumber. Yang dimaksud berbagai sumber adalah sumber-sumber materi dan pembelajaran. Bisa berasal dari buku, jurnal, ataupun artikel-artikel yang terdapat di internet. Poin ketujuh, peserta didik aktif. 8. Sharing dengan teman. Dan yang terakhir, peserta didik kritis dan kreatif. Dari ketiga poin terakhir, peserta didik aktif dan saling sharing merupakan satu kesatuan ketika pembelajaran, di mana ketika siswa sudah bisa saling aktif dan sharing pengetahuan ataupun pendapatnya dalam suatu pelajaran, peserta didik bisa berpikir kritis dan kreatif kepada satu materi ataupun dalam penyelesaian masalah. Berdasarkan ulasan di atas ataupun yang setelah yang disebutkan oleh saya dan teman-teman saya, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran kontekstual diawali dengan pengaktifan pengetahuan yang sudah ada ataupun telah dimiliki peserta didik. Jadi maksudnya peserta didik sudah mempunyai dasar dari materi ataupun pengetahuan tersebut, lalu distimulus oleh guru dengan menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan, tidak membosankan, dan bergairah. Selanjutnya, pemerolehan pengetahuan baru dengan cara mempelajari secara keseluruhan, kemudian memperhatikan detail-detail dari pengetahuan tersebut dengan cara meneruskan konsep sementara dan melakukan sharing, perevisian, serta pengembangan konsep, integrasi dan akomodasi menghasilkan pemahaman dan pengetahuan. Selanjutnya adalah mempraktikkan pengetahuan yang telah dipahami dalam berbagai konteks dan melakukan refleksi terhadap strategi pembelajaran selanjutnya terhadap pengetahuan tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.